Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Rencana Anggaran Perkebunan Kelapa Sawit PT Golden Agri Perkasa Tbk. Berikut video presentasi dari kelompok kami. Visi dan misi. Visi perusahaan. Visi dari perusahaan PT Golden Agri Perkasa Tbk adalah menjadi salah satu perusahaan yang unggul dan berkompeten dalam usaha di bidang industri perkebunan. Misi perusahaan. 1. Menjalankan usaha dengan berlandaskan usaha terbaik, kreatif, dan berdaya saing tinggi. 2. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan sumber daya manusia. Arti dari logo PT Golden Perkasa Tbk. Arti logo, tulisan GAP merupakan singkatan dari Golden Agri Perkasa. Gambar pohon sawit melambangkan bahwa perusahaan tersebut bergerak pada industri perkebunan kelapa sawit. PT Golden Perkasa Tbk merupakan nama perusahaan tersebut. Lingkaran memiliki arti bahwa setiap atasan dan karyawan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Lokasi perusahaan, di mana lokasi perusahaan ini didirikan di Desa Bandar Aji Jaya, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Karena dari daerah ini memiliki syarat-syarat tumbuh kelapa sawit, maka kondisi topografi tanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari kelerengan 25%. Jadwal kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Golden Agri Perkasa Tbk. Yang pertama, survei dan pembukaan lahan dilaksanakan pada tahun 2020. Yang kedua, persiapan sarana dan prasarana dilaksanakan pada tahun 2021. Yang ketiga, pembibitan nursery dan my nursery dilaksanakan pada tahun 2021. Yang keempat, pengolahan lahan dilaksanakan pada tahun 2022. Yang kelima, penanaman dilaksanakan pada tahun 2022. Yang keenam, pemeliharaan TBM dilaksanakan pada tahun 2022 sampai tahun 2024 dan TM dilaksanakan pada tahun 2025. Yang ketujuh, pemanenan dilaksanakan pada tahun 2026. Organisasi PT Golden Agri Perkasa. Yang pertama adalah manajer utama, yaitu yang berjabat adalah Nyoman Deva Mariana, yang bertugas memimpin organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya, asisten manajer 1, yaitu Putri Ekasari, yang bertugas membantu menentukan sebuah kebijakan serta penjadwalan seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Yang selanjutnya adalah asisten manajer 2, yaitu Nilu Parwati, yang bertugas membantu menentukan sebuah kebijakan serta penjadwalan seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Yang selanjutnya adalah kepala keuangan, yaitu Muhammad Giovanni, yang bertugas adalah untuk mengawasi seluruh organisasi keuangan yang ada di perusahaan, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada kaitannya dengan keuangan. Selanjutnya adalah kepala kebun. Kepala kebun yang bertugas adalah Azmi Falah, bertugas mengawasi kegiatan operasional kebun. Yang selanjutnya adalah kepala kepegawaian. Kepala kepegawaian yaitu Raihan Yoga, yang bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan bagian kepegawaian, menetapkan dan merumuskan kebijakan, sasaran, program, dan rencana kerja. Yang selanjutnya adalah kepala produksi, yaitu dipegang oleh Randa Agustin, yang bertugas mengawasi kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT atau oleh pabrik tersebut. Rencana produksi dari PT Golden Agri Perkasa Tbk dari tahun 2014 sampai tahun 2018, di mana produksi minyak yang dihasilkan pada tahun 2014 yaitu 29.312,59, dan untuk tahun 2015 92.861,14, untuk tahun 2016 67.751,63, untuk tahun 2017 35,08, dan untuk tahun 2018 didapatkan 32.357,63. Maka total keseluruhan dari produksi minyak dari tahun 2014 sampai tahun 2018 yaitu 255,318. Nah, dalam rencana produksi ini juga terdapat nilai X dan Y,
di mana untuk tahun 2014 nilai X dan Y-nya yaitu 58,625. Angka ini didapatkan dari X dikalikan dengan Y. Begitupun dengan tahun-tahun berikutnya. Nah, dalam rencana produksi ini terdapat ramalan produksi, yaitu dengan nilai N 5, nilai A 51.063,61 dan nilai B 5.374. Nilai A ini didapatkan dari total produksi minyak dikalikan dengan X, dan untuk nilai B didapatkan dari total XY dikalikan dengan X kuadrat. Nah, untuk ramalan produksi di tahun 2019 itu didapatkan 34.942,82. Ini didapatkan dari rumus A ditambah dalam kurung B dikalikan X. Karena di dalam B ini ada kurung, maka kita kalikan dulu dengan X. Jadi 5.374 dikali 3 dan ditambahkan dengan jumlah A yaitu 51.063,61. Maka total ramalan produksi pada tahun 2019 didapatkan 34.942.082. Cash flow pada PT Golden Agri Perkasa Tbk. Pada prinsipnya, cash flow ini menggambarkan tentang arus keuangan yang masuk dan keluar pada suatu perusahaan. Nah, pada PT Golden Agri Perkasa Tbk ini kalkulusnya untuk 10 tahun ke depan, di mana cash flow-nya dimulai pada tahun ke-0. Kenapa tahun ke-0? Karena tahun ke-0 merupakan tahun pertama kita membangun suatu usaha tersebut. Seperti PPT yang sudah ditampilkan, bisa kita lihat pada tahun ke-0, total investasi awalnya yaitu 80.950 juta. Dan untuk tahun pertama, produksinya mencapai 28 juta dengan harga per kilonya yaitu 1.500. Sehingga penjualan bersih yang didapat yaitu 42 miliar. Nah, kita lihat kembali pada slide PPT yang sudah ditampilkan. Di mana di sana banyak angka. Dari mana sih itu angka berasal? Nah, kita lihat pada jenis cash flow. Yang pertama, itu ada investasi awal. Yang kedua, ada biaya operasional. Kita harus mengetahui terlebih dahulu biaya operasional apa saja yang diperlukan. Setelah kita sudah mengetahuinya, kita jumlahkan seluruh biaya operasional tersebut. Begitu juga untuk biaya pemeliharaan, biaya umum, biaya lain-lain. Kita mencari tahu dulu biaya apa saja yang diperlukan, kemudian kita total. Sehingga kita bisa mencari harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksinya itu kita bisa mencari dengan cara total keseluruhan biaya operasional ditambah dengan total keseluruhan biaya pemeliharaan ditambah dengan total keseluruhan biaya umum ditambah dengan total biaya penyusutan. Kemudian ditemukanlah harga pokok produksinya. Nah, biaya penyusutan ini didapat dari penyusutan bangunan, di mana penyusutan bangunan ini didapat dari biaya bangunan kantor ditambah dengan biaya perumahan ditambah dengan biaya bangunan fasum, kemudian dikali 1%. Didapatkanlah biaya penyusutan. Nah, untuk jenis cash flow selanjutnya itu ada keuntungan, di mana di dalam keuntungan itu terdapat penjualan bersih, harga pokok produksi, laba kotor, laba bersih sebelum pajak, pajak, dan laba bersih setelah pajak. Di mana penjualan bersih ini angkanya sudah ditentukan dan harga pokok produksi ini didapat dari cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk mencari laba kotor, caranya yaitu dengan cara penjualan bersih dikurang dengan harga pokok produksi, sehingga didapatkanlah laba kotor. Nah, selanjutnya untuk mencari laba bersih sebelum pajak, yaitu dengan cara laba kotor dikurang dengan harga pokok produksi. Dan untuk mencari laba bersih setelah pajak, yaitu dengan cara laba bersih sebelum pajak dikurang dengan pajak. Didapatkanlah laba bersih setelah pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.